Salam kerahiman. Hari ini 16 November. Kita akan baca dari 593 dan 602. 593, kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh Yesusku, tidak ada suatu pun yang lebih baik bagi jiwa daripada kerendahan hati. Dalam kerendahan hatilah terletak rahasia kebahagiaan, yakni ketika jiwa mengetahui bahwa dari dirinya sendiri ia hanyalah kepapaan dan kehampaan, dan bahwa apapun juga harta yang ia miliki semua itu adalah anugerah dari Allah. Ketika suatu jiwa menyadari bahwa segala sesuatu diberikan kepadanya secara cuma-cuma, dan bahwa satu-satunya hal yang ia miliki adalah kepapaannya sendiri, pada saat itulah ia diteguhkan dalam sembah sujud lestari yang ia lakukan dengan rendah hati di hadapan keagungan Allah. Dan melihat jiwa dalam sikap yang seperti itu, Allah semakin melimpahinya dengan rahmat-Nya. Ketika jiwa terus-menerus membenamkan diri semakin dalam di dalam jurang kepapaan dan kehampaannya, Allah menggunakan kemahakuasaannya untuk meninggikannya. Kalau ada jiwa yang sungguh-sungguh berbahagia di dunia ini, maka ini hanyalah mungkin kalau jiwa itu sungguh rendah hati. Mula-mula cinta diri akan sangat menderita, tetapi sesudah jiwanya berjuang dengan gigih, Allah akan memberinya banyak terang, dan dengan terang itu ia dapat melihat betapa segala sesuatu itu tidak bernilai dan penuh tipu daya. Hanya Allah yang ada di dalam hati. Suatu jiwa yang rendah hati tidak mengandalkan dirinya sendiri, tetapi menaruh seluruh harapannya pada Allah. Allah membela jiwa yang rendah hati dan berkenan masuk ke dalam relung hatinya, dan jiwa itu akan menikmati kebahagiaan yang tiada taranya, yang tidak dapat dipahami oleh seorang pun. 602. Yesusku, Engkau tahu betapa lemahnya aku kalau hanya mengandalkan diriku sendiri. Oleh karena itu, Engkau sendiri mengarahkan urusan-urusanku. Dan aku tahu, ya Yesus, bahwa tanpa Engkau, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi bersama Engkau, aku mampu menghadapi hal-hal yang paling sulit sekalipun. 593. Tidak ada suatu pun yang lebih baik bagi jiwa daripada kerendahan hati. Memang tema bulan ini bicara tentang kerendahan hati ya. Dan memang kita seringkali diulang-ulang terus bahwa tidak ada yang lebih baik dari kerendahan hati. Dalam kerendahan hati terletak kebahagiaan, yakni ketika jiwa mengetahui bahwa dari dirinya sendiri ia hanyalah kepapaan dan kehampaan. Karena harta apapun yang dimiliki adalah anugerah dari Allah. Memang kita nggak punya apa-apa. Sering ada istilah lahir juga telanjang ya, nggak bawa apa-apa. Jadi semua yang kita dapat itu adalah betul-betul harta-hartanya semuanya adalah karena anugerah dari Allah. Segala sesuatu diberikan padanya dengan cuma-cuma. Dan satu-satunya yang ia miliki hanya kepapaan. Kita kembali diingatkan bahwa kita perlu rendah hati karena kita nggak punya apa-apa. Dan kalau kita punya pun adalah hanya kepapaan. Pada saat itulah ia diteguhkan dalam sembah sujud dengan rendah hati di hadapan Allah. Jadi kalau kita menyadari kepapaan, kehampaan, ketidakberdayaan kita dan apa yang kita punya itu karena semata-mata anugerah dari Allah, maka pada saat itulah ia diteguhkan dalam sembah sujud dengan rendah hati di hadapan Allah. Maka Allah akan semakin melimpahinya dengan rahmat-Nya. Semakin kita rendah hati, semakin Allah akan memberikan, akan melimpahi kita dengan rahmat-rahmat-Nya. Allah menggunakan kemahakuasaannya untuk meninggikannya. Jiwa yang sungguh-sungguh bahagia di dunia ini hanyalah jiwa yang sungguh rendah hati. Ini boleh menjadi refleksi kita semua ya. Semua orang mau bahagia.
Ada yang bilang bahwa kalau saya punya mobil, sekarang dia cuma punya motor ya. Kalau saya punya mobil, saya akan bahagia. Karena kemana-mana saya nggak kehujanan, saya nggak kepanasan, saya nggak kena angin. Tapi setelah dia punya mobil, dia juga nggak merasakan kebahagiaan tersebut. Dan di sini hari ini kita dikasih tahu bahwa kalau kita mau sungguh-sungguh bahagia, maka kebahagiaan itu hanya bisa didapat di jiwa-jiwa yang rendah hati. Selama kita masih sombong, selama kita masih merasa diri lebih hebat, lebih pintar dari orang lain, selama kita punya keinginan dan orang harus ikuti kita, selama hal tersebut maka tidak ada kebahagiaan. Karena selalu dia merasa ada yang kurang, ada yang masih mau dia kejar. Dikatakan lebih lanjut, cinta diri akan sangat menderita. Nah, ini yang mungkin bisa jadi satu contoh ya. Ada yang sharing bahwa dia ingin menjadi istri yang baik. Dia ingin melayani suaminya. Dia ingin punya keluarga yang baik, keluarga yang utuh, keluarga yang harmonis ya. Dia ingin ya. Saya ulang beberapa kali, dia ingin. Sebetulnya kalau lihat keinginan itu enggak salah juga. Tapi kalau kita teliti lebih lanjut, yang dia jadi fokus dia itu adalah dia ingin. Dia ingin keluarga yang bahagia. Dia ingin keluarga yang utuh. Dia ingin relasi dengan suaminya harmonis. Kalau diperhatikan, dalam cerita ini, si istri ini punya keinginan cinta diri. Karena yang dia inginkan itu adalah saya ingin, saya mau, saya pengen. Ya. Dia nggak mikirin orang lain. Saya ingin bahagia. Dari kacamatanya si istri. Saya ingin relasi saya harmonis sama suami. Saya ingin, jadi lebih ke arah sayanya, lebih ke arah saya harus dipuaskan. Ya. Jadi di sini dikatakan cinta diri akan sangat menderita. Dan betul. Pada saat saya bilang saya ingin harmonis sama suami saya, sementara suaminya nggak mau diajak harmonis. Selalu ada perdebatan, selalu ada pertentangan. Misalnya si istri bilang merah, si suami bilang biru. Si istri bilang pagi, si suami bilang malam. Gimana mau bisa harmonis? Maka dia akan mengalami penderitaan. Atau yang gampang juga dalam relasi rumah tangga. Waktu si istri ini melayani suaminya, dia dalam hati juga ingin dilayani oleh suaminya. Tapi keinginan ini nggak terpenuhi. Karena apa? Karena dia cinta diri, keinginan nggak terpenuhi. Akibatnya apa? Akibatnya menderita. Penderitaan apa yang dialami? Salah satunya, saya udah nggak disayang sama suami saya nggak perhatiin saya padahal sudah berkorban banyak buat dia, tapi suami saya masa bodoh. Dan seterusnya. Dan itulah penderitaan yang dia alami. Tapi dikatakan di sini ya, jiwa yang berjuang dengan gigih, maka Allah akan memberi banyak terang sehingga dapat melihat bahwa segala sesuatu itu tidak bernilai dan penuh tipu daya. Kalau selama fokusnya masih cinta diri, maka dia akan terus mengalami penderitaan. Tapi kalau dia mau berjuang, lepas dari cinta diri tersebut, maka Allah akan memberi banyak terang. Nanti kasih lihat banyak terang. Kembali lagi ke ibu tadi. Kalau dia membiarkan Allah bekerja dalam dirinya, dengan firman Tuhan, dengan sharing-sharing, dengan pengalaman-pengalaman orang lain, dia bisa mendapatkan terang. Dia bisa melihat walaupun suaminya seperti itu, tapi dibandingkan dengan sharing orang lain, dibandingkan dengan cerita temannya yang lain, suaminya masih lebih lumayan. Contoh lagi, kalau si ibu ini cerita dengan temannya, mungkin di antara temannya ada yang bilang, jelek-jelek gitu kamu masih punya suami, daripada saya nggak punya suami saya sudah meninggal. Enak, jadi janda nggak enak. Kemana aja pergi dicurigai. Takutnya lagi mau ngerayu suami orang lain.
dandan sedikit dibilangin ya genit, lagi punya niat apa, banyak kecurigaan. Jadi kamu bersyukur kamu masih punya suami. Nah itu terang-terang yang dari Tuhan melalui kehidupan sekitar. Tapi kalau fokusnya dia adalah saya istri paling menderita, paling susah karena si suami bla 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 bla, akhirnya dia akan menderita terus. Tapi kalau mau berjuang dengan gigih, maka Allah akan memberi banyak terang, di sini dikatakan ya. Dan akhirnya kita bisa melihat segala sesuatu itu nggak bernilai dan penuh tipu daya. Kalau saya, contohnya misalnya si wanita tadi baik sama suaminya. Harapan dia kan suaminya baik lagi sama dia. Oke, sekarang suaminya baik sama dia. Tapi itu hanya pura-pura. Padahal di belakang jelek-jelekin dia. Itu hanya pura-pura karena dia punya tujuan, punya maksud. Buat apa? Sehingga di sini dikatakan segala hal itu nggak bernilai dan mungkin penuh tipu daya. Jadi jiwa yang rendah hati tidak mengandalkan diri sendiri. Ini yang dikatakan. Tapi menaruh seluruh harapan pada Allah. Jadi kalau kita mau jadi orang yang rendah hati, jangan mengandalkan diri sendiri, tapi memberikan atau melimpahkan atau menaruh seluruh harapan kita pada Allah. Termasuk juga niat untuk punya relasi yang harmonis dengan suami. Termasuk juga Tuhan, saya ingin mempertahankan keutuhan dalam keluarga saya. Tuhan, memang ada banyak kendala, ada banyak ketidakcocokan, ada banyak ini, banyak itu, tapi saya persembahkan semuanya pada Tuhan. Saya menaruh kepercayaan pada Tuhan, menaruh harapan pada Tuhan untuk supaya apa yang saya inginkan bisa tercapai. Jadi bukan saya, tapi kita serahkan pada Tuhan. Itu bukti dari kerendahan hati. Allah membela jiwa yang rendah hati dan berkenan masuk dalam relung hatinya. Kalau kita memang sudah rendah hati, kita sudah bilang sama Tuhan, saya tidak berdaya, saya apa-apa, saya hampa, saya miskin, saya nggak punya apa-apa, saya mengandalkan Tuhan, maka Allah akan membela jiwa yang seperti tersebut. Dan dia berkenan masuk ke dalam relung hatinya, katanya ya. Maka jiwa akan mengalami kebahagiaan tiada tara. Kalau kita bisa menyerahkan semuanya pada Tuhan, menaruh harapan pada Tuhan, maka kita akan merasakan kebahagiaan yang tiada tara. Saya lanjut ya sharing yang tadi. Jadi kalau si istri menuntut, minta ini, minta itu yang nggak susah ke suaminya, tapi suaminya nggak kasih, dia merasa kecewa, dia merasa marah, dia merasa tersinggung, dia merasa nggak diperhatikan, dia merasa nggak dicintai lagi, karena fokusnya masih dia. Ya, saya cerita sedikit tentang saya. Dulu, kalau di kamar, kalau sudah mau tidur, ya biasanya kita masih nonton TV, masih ngobrol ya. Nah, pernah suatu malam kita udah mau tidur, tiba-tiba Haryanto kepengen minum. Dia bilang sama saya, tolong ambilin minum. Dalam hati, kenapa nggak ambil sendiri? Karena meja di mana botol minum itu ditempatkan ada di dekat dia. Jadi kalau sama-sama melangkah ke meja, mungkin langkah dia cuma 5-6 langkah, saya mungkin harus lebih dari 6-10 langkah. Jadi saya pikir, loh, dia yang mau minum, dia yang tinggal jalan mengambil, tapi kok nggak mau ambil? Hal sepele aja dia nggak mau melakukan untuk dirinya dia sendiri. Itu pikiran saya dulu. Tapi Tuhan itu begitu luar biasa baik. Tuhan memberikan pencerahan kepada saya. Tuhan bilang, Esther, suami kamu cuma minta ambilin minum loh. Hal yang sepele, kok kamu nggak bisa kasih? Coba kalau dia minta bikinin kopi, saya harus turun ke bawah, saya harus masak air, saya harus melakukan banyak hal. Nah, sering kita jalan pikirannya yang salah. Sering kita merasa hal sepele aja kamu nggak mau lakukan, apalagi yang besar barangkali ya. Tapi yang harus dipikirkan sekarang adalah dia minta hal yang sepele, kok saya nggak lakukan, padahal kan saya sanggup lakukan. Begitu pula dengan cerita
novena kerahiman ilahi. Yesus minta dalam novena kerahiman ilahi berdoa untuk kelompok jiwa yang sudah ditentukan oleh Yesus dan doa koronka. Just like that, titik. Ya. Tapi yang terjadi begitu banyak kreativitas, begitu banyak diubah atau dilengkapi atau dibikin sedemikian rupa sehingga novena kerahiman ilahi itu malah jadi bisa 1 jam, bisa panjang. Ada yang ditambah dengan litani, ada ditambah dengan bacaan dari Diary Faustina, ada ditambah dengan doa-doa syafaat, bahkan ada juga sampai masuk ke dalam perayaan Ekaristi. Boleh, bukannya enggak boleh ya, itu sesuatu yang baik, tapi kita harus tahu dasarnya, kita harus tahu apa yang Tuhan Yesus minta. Jangan kita menjadi akhirnya, pernah ada yang tanya sama saya, Bu Esther, saya nggak sempat ke gereja, saya nggak sempat ikut misa novena kerahiman ilahi, gimana ya Bu, bolong 1 kali. Nah, jangan sampai ada pengertian salah seperti itu. Jadi novena kerahiman ilahi mempersembahkan jiwa-jiwa seperti yang Yesus minta dan doa koronka. Stop, udah cukup, lakukan itu saja. Jadi kalau nggak bisa pergi ke perayaan Ekaristi atau nggak bisa lakukan yang lain-lain, sebetulnya nggak apa-apa karena yang Yesus minta itu hanya sesimpel itu. Nah, kita yang sering merasa kok cuma gitu aja gitu ya. Begitu pula dengan istri yang tadi, si ibu yang tadi, atau dengan pemikiran saya yang kuno, yang bodoh ya. Kok minta yang kayak gitu aja? Harus saya? Sekarang dibalik. Bersyukurlah dia minta yang nggak macam-macam. Karena kalau minta yang macam-macam pun mungkin saya harus lakukan. Ya, kita lanjut. Untuk bahagia, jiwa itu harus tahu dia hanya punya kepapaan dan kehampaan. Nggak punya apa-apa. Jadi kita jangan berharap orang lain melakukan ini itu karena kita sendiri juga hampa, kita sendiri juga apa-apa, kita sendiri juga sebetulnya nggak berdaya apa-apa. Untuk bahagia, kita harus tahu, harus sadar siapa kita. Ya, termasuk juga jangan minta. Kalau bisa tuh jangan minta, jangan berharap. Yesus pernah bilang ya, berbahagialah kamu yang memberi. Lebih berbahagia yang memberi daripada menerima. Jadi kalau ada istilah katakan suami istri harus saling mengasihi, harus saling mengampuni, harus saling memperhatikan, harus saling melayani. Kalau sudah ada bahasa saling jadi bisa-bisa nanti hitung-hitungan. Saya sudah baik 2 kali, harusnya suami baik sama saya lagi 2 kali, kan saling. Nah, menurut saya kita jangan punya paham seperti itu. Yang penting dilakukan adalah apa yang saya harus lakukan untuk saya bisa mengasihi pasangan. Apa yang saya harus lakukan untuk mengasihi anak-anak, mengasihi keluarga, mengasihi teman. Apa yang saya bisa lakukan untuk saya beri. Bukan berpikir setelah saya beri ini itu saya dapat apa. Nah, jangan berpikir seperti itu ya. Kamu akan tidak bahagia. Kamu akan mengalami penderitaan. Di sini dikatakan seperti itu. Ya. Saya harap dengan penjelasan hari ini kita bisa lebih mengerti apa arti bahagia. Jadi bahagia itu pertama bukan ditentukan oleh sekitar. Bukan ditentukan oleh harta benda, bukan ditentukan oleh hal-hal di luar kita. Kebahagiaan itu ditentukan oleh kita sendiri. Dan bukan berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan apa yang saya ingini terpenuhi. Tapi yang namanya bahagia adalah kita rendah hati. Menaruh semua harapan kepercayaan pada Tuhan. Maka kita akan mengalami kebahagiaan yang tiada tara. Itu aja. Mari kita sama-sama masuk ke doa penutup dan saya mau ajak Bapak Ibu untuk sama-sama berdoa penutup. Kita ambil dari diary nomor 602. Sebelum masuk ke doa penutup, saya ingin memberitahukan bahwa kalender Kerahiman Ilahi tahun 2021 sudah ada. Saya memang buat, tapi untuk tahun ini saya buat sangat terbatas karena masa pandemi, karena banyak permasalahan. Jadi buat yang berminat, silahkan hubungi nomor WA di bawah ini. Tema dari kalender Kerahiman Ilahi 2021 adalah bicara tentang Pesta Kerahiman Ilahi.
Jadi tahapannya, sejarahnya tahun-tahun di mana Yesus memulai berbicara tentang pesta kerahiman ilahi. Dan kenapa bicara tentang pesta kerahiman ilahi? Juga Yesus minta sebelum pesta kerahiman ilahi, lakukan novena kerahiman ilahi. Itu aja pengumuman yang saya kasih masukan ya. Mari kita sama-sama masuk ke doa penutup, dan saya mau ajak Bapak Ibu untuk sama-sama berdoa penutup. Kita ambil dari diary nomor 602. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesusku, Engkau tahu betapa lemahnya aku kalau hanya mengandalkan diriku sendiri. Oleh karena itu, Engkau sendiri mengarahkan urusan-urusanku. Dan aku tahu ya Yesus, bahwa tanpa Engkau, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi bersama Engkau, aku mampu menghadapi hal-hal yang paling sulit sekalipun. Terima kasih Yesus atas segala kasih karunia-Mu. Kami serahkan seluruh keberadaan kami dalam tangan pemeliharaan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.